Cerita berlanjut. Di sini, Wan Xing berkata, bila pengumpulan energi spiritualnya sudah selesai, dia pun langsung melesat kencang ke arah pilar itu dengan kekuatan penuhnya. Dan pada akhirnya, pilar itu pun hancur menjadi berkeping-keping. Melihat pilar yang menjadi kebanggaan kota miliknya hancur, Mu Xingchen dibuat tak percaya dan kesal. Wu Hen juga bertanya-tanya, apakah akan ada sesuatu yang muncul dari tempat itu. Wan Xing sangat puas karena dirinya akhirnya berhasil. Tapi, pada saat itu juga, dia dikejutkan dengan sesuatu yang muncul dari bawah reruntuhan sisa pilar tadi. Nampak di situ ada sesuatu yang bersinar terang. Sambil memegang sebuah gulungan kuning, Mu Xingchen sangat senang karena dengan ini juga dirinya bisa menerobos ke ranah Heavenly Supreme. Tapi ada sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Gulungan itu secara mengejutkan langsung meledak dan melesat ke arah Wan Xing. Dia tak menyangka gulungan itu punya kesadarannya sendiri. Di situ Wan Xing menyerap semua energi kuning yang ada di tempat itu. Perasaan Su Changge benar bila tidak ada roh jahat di bawah pilar itu, dan gulungan itu juga akan memilih tuannya sendiri. Memang apapun yang menang akan menjadi raja, sedangkan yang kalah akan menjadi penjahat. Semuanya hanyalah kebohongan yang ditulis oleh sang pemimpin. Wan Xing di situ merasakan kekuatan yang sangat kuat dan juga hangat. Sedangkan Mu Xingchen yang tidak terima bila harta karun kotanya diserap orang lain, dia cukup kesal. Wu Hen menenangkan Mu Xingchen. Dia tahu bila energi sekuat ini pasti akan menarik perhatian para tokoh agung dari 3 alam. Dia pun langsung menggunakan teknik anak panah roh untuk memanggil 3 tokoh besar dalam bentuk roh. Su Changge juga sadar dengan munculnya energi spiritual sebesar ini pasti mengguncang 3 alam. Karena yang kuat akan berusaha merebutnya dengan kekerasan, yang lemah akan bersembunyi dalam kegelapan, menunggu peluang untuk mencuri bagian. Dan ya, nampak di situ ada 3 orang dengan kekuatan yang sangat kuat muncul. Orang dengan topeng tengkorak adalah Blue Dragon Holy Land, Tetua Reborns. Sedangkan orang berjenggot ini adalah Eternal Immortal Destiny, tetua dari 10.000 Immortal. Dan yang terakhir adalah Tesuan Demon Land, Taiwu Demon Lord. Dengan kedatangan mereka bertiga, Su Changge merasa bila sekarang mereka dalam masalah. Wu Hen di sini berkata kepada Mu Xingchen bahwa keadilan selalu ada di hati orang-orang. Tapi Mu Xingchen di sini malah khawatir bila mereka malah mengambil keuntungan dari ini semua. Blue Dragon merasa bila segel iblis telah dibuka. Eternal Immortal juga berkata bila benda yang ada di pilar berada di Wan Xing. Taisuan berpikir bila mereka bertiga merebutnya secara paksa, orang-orang pasti akan berpikir bila mereka menindas seorang yang lebih lemah. Tapi bagi Blue Dragon, itu adalah menegakkan keadilan atas nama langit. Karena seorang gadis iblis berani merusak pilar. Jadi, itu bukanlah sebuah penindasan kepada yang lemah. Blue Dragon pun langsung melancarkan sebuah serangan kepada Wan Xing. Menerima itu Wan Xing cukup panik karena energi spiritualnya belum terserap sempurna. Tapi untungnya Su Changge datang menahan serangan itu. Namun 2 orang lainnya gak mau tinggal diam. Mereka berdua juga langsung melancarkan serangan kuat mereka ke arah Wan Xing dan juga Su Changge. Wan Xing memohon maaf kepada Su Changge karena semua ini adalah salahnya. Dia meminta Su Changge untuk tidak mengkhawatirkannya. Tapi Su Changge meminta Wan Xing diam karena selama dirinya ada di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti Wan Xing. Wan Xing tersenyum, dan pada saat itu juga ada energi kuning keluar menyelimuti Wan Xing. Hingga pada akhirnya ada sosok wanita cantik dengan menggunakan penutup wajah, lengkap dengan sayap kayaknya seorang dewi, dan juga kapak besar seperti Freya. Eternal Immortal dan Tian Xuan langsung menunduk hormat. Mereka mengaku bila mereka memiliki pandangan sempit sehingga tidak mengetahui kebenaran dari Tian Xue, Demon Pilar. Mu Xingchen yang tidak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi cukup bingung. Dia bertanya bukankah mereka sudah setuju membantunya merebut kembali warisan Dewa Perang. Dia juga meminta mereka untuk mengatakan berapa bagian yang mereka inginkan dan berhenti bersandiwara. Mendengar itu Eternal Immortal sangat kesal dan langsung melancarkan serangan ke arah Mu Xingchen. Dia berkata bila Yang Mulia Kaisar adalah orang pertama yang membasmi iblis dan juga monster pada zaman kuno. Tapi mereka malah mengatakan bahwa ada roh jahat yang tersegel di bawah pilar iblis. Kaisar itu atau yang memiliki nama Zheng Huang. Dia mulai berkata bila dirinya telah disegel di bawah pilar iblis selama ribuan tahun dan kini hanya tersisa jiwa yang tinggal. Dia tak menyangka malah seorang gadislah yang membebaskannya. Ia rasa dunia ini masihlah belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi secara mengejutkan, dengan percaya diri Blue Dragon menerjang maju bersiap menyerang Zheng Huang. Dia berkata bila tidak ada yang tahu apa yang terjadi di zaman kuno. Jadi, bukan berarti hanya mengaku benar bisa menjadi benar. Bahkan dia berkata, meskipun Zheng Huang adalah kaisar perang dari zaman kuno, Su Changge menganggap orang-orang dari Blue Dragon Holy Land benar-benar konyol.
karena mereka menganggap keberadaan Kaisar Perang itu palsu. Dia tahu bila niatan Blue Dragon hanyalah untuk mencuri gulungannya saja. Dengan santainya Shen Huang mengayunkan senjatanya dan langsung menodongkannya tepat ke leher Blue Dragon. Mendapati itu, Blue Dragon memohon ampun kepada Shen Huang. Dia beralasan bila dia hanya menguji Shen Huang saja demi keselamatan 3 alam. Dengan aura kuat dan penuh kebaikan dari Shen Huang, Blue Dragon merasa bila itu tidak bisa diragukan lagi bahwa Shen Huang adalah kaisar yang asli. Sedangkan Mao Dautian di sini tertawa karena Blue Dragon tadi berkata, siapapun yang bisa merokok dialah pahlawan. Sedangkan Shin Ziyu yang mendapati kebodohan Mao Dautian, dia hanya bisa meminta maaf dan berkata bila Mao Dautian hanyalah orang bodoh yang tidak mewakili klan iblis mereka. Shen Huang di situ bersiap dengan jurusnya. Melihat itu, mereka bertiga langsung keringat dingin. Hingga pada akhirnya Shen Huang pun langsung melancarkan serangan itu. Mereka bertiga berteriak meminta ampun kepada Shen Huang. Tapi pada akhirnya juga mereka bertiga diserap oleh Shen Huang. Dia berkata bila dirinya hanya ingin menyerap kultivasi dari mereka yang berada di atas Sun Family Supreme. Dia juga memberitahu bila ranah kultivasi mereka juga tak akan diturunkan. Shen Huang meminta ini untuk menganggap sebagai permintaan maaf atas ketidaksopanan mereka kepada dirinya. Shen Huang meminta Wan Xing untuk mengambilnya. Dia juga berkata bila Wan Xing berhasil atau tidak, itu tergantung pada takdir Wan Xing. Wan Xing sedikit ragu. Su Chang'e pun meminta Wan Xing untuk mengambilnya saja. Wan Xing bergumam, selama masternya ada di sisinya, dia tidak akan takut. Wan Xing pun mulai mencoba untuk menyerap energi yang diberikan oleh Shen Huang. Namun, dia merasa sangat kesakitan. Su Chang'e pun datang membantu Wan Xing. Dia meminta Wan Xing untuk tidak panik karena dirinya akan melindungi Wan Xing. Hingga pada akhirnya terjadi ledakan kuat di tempat Wan Xing dan Su Chang'e berada. Orang-orang yang ada di situ dibuat tercengang menatap depan. Wu Hen berkata, bila seseorang yang tidak punya energi yang cukup untuk menyerap semua energi, dia pasti akan meledak dan mokat. Shen Huang di situ memuji Wan Xing, dan ternyata Wan Xing berhasil menyerap energi itu. Shen Huang menganggap semua itu bukanlah kebetulan, tapi itu adalah takdir. Su Chang'e tak menduga murid kecilnya sudah mendekati ranah supreme hanya dengan waktu 1 hari saja. Ia rasa di seluruh generasi muda dari 3 alam pasti tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Wan Xing. Tapi di sini Mu Xingqiang berteriak bahwa dirinya tidak terima bila warisan Kaisar Perang yang telah dijaga oleh kota Wanxiang selama ribuan tahun begitu saja direbut orang lain. Ye Feng juga membenarkan perkataan Mu Xingqiang. Dia yakin dengan tidak adanya Heavenly Demon Pillar, ratusan ribu penduduk kota Wanxiang akan kehilangan penghalang pelindung yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Dengan santainya Su Chang'e berkata bila mereka tidak terima, lebih baik menyimpan ketidakterimaan mereka itu. Shen Huang pun berkata bahwa Eternal Immortal Destiny, Sekte Immortal Jianyun, klan Iblis Taiwo, semua klan besar telah menjadi saksi. Maka dengan ini Shen Huang berjanji bahwa kota Wanxiang akan dilindungi olehnya, seorang dewa perang kuno bersama dengan Wan Xing. Namun jika kota Wanxiang berani menindas yang lemah dan berbuat kejahatan, Shen Huang akan menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Dia bertanya kepada Mu Xingqiang apakah dia mengerti. Mu Xingqiang pun langsung memberikan salam hormat dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Shen Huang. Su Chang'e tersenyum karena di dunia kultivator yang kuat akan memangsang yang lemah. Jadi dia cukup heran dengan keadilan macam apa itu sebenarnya. Tapi pada saat itu juga Su Chang'e dikagetkan dengan adanya mata besar yang menatap kepada dirinya dari atas langit. Dia bertanya-tanya energi spiritual mengerikan macam apa itu. Mao Dautian dan Wan Xing juga merasakan ada sesuatu yang akan datang. Wan Xing tahu bila sosok itu berasal dari asal yang sama dengan mereka, namun lebih kuat dan mendominasi daripada mereka. Dan nampak di situ ada sosok dengan menggunakan jubah hitam dan memiliki aura yang sangat kuat. Mereka diperkirakan berjumlah 4 orang. Shen Huang berkata bila dirinya tidak menyangka sosok itu bisa menembus segel run suci 10.000 iblis. Ribuan tahun yang lalu, Shen Huang berjuang tak berakhir dengan para orang berjubah itu. Dan sekarang, mereka ingin mengambil keuntungan dari kesalahannya dan juga mengambil sisa jiwanya. Mu Xingqiang tak menduga Shen Huang memiliki ketakutan kepada kekuatan lain. Dengan itu, dia pikir mereka masih punya kesempatan. Sosok itu menganggap Shen Huang hanyalah sisa jiwa kecil, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia juga meminta Shen Huang untuk tidak terlalu serius. Shen Huang pun bertanya jika mereka datang ke sini bukan karena dirinya, jadi mereka ke sini untuk apa? Para orang-orang yang menggunakan jubah itu langsung terbang dan langsung membuat formasi sihir untuk memunculkan sebuah pilar-pilar besar. Pilar itu pun berdiri di setiap sisi tempat itu. Mu Xingqiang bertanya-tanya,
apakah mereka akan mengurung kota ini. Dan ya, nampak sangat jelas pilar-pilar itu mengeluarkan sebuah rantai lengkap dengan energi yang kuat untuk menutupi tempat itu. Su Chang'e yang merasa bila tempat ini tidak aman, dia mengajak muridnya untuk segera pergi. Wan Xing mengerti maksud masternya dan mereka pun mulai beranjak pergi. Tapi di situ, salah satu dari orang berjubah itu melihat mereka berdua. Orang itu langsung menghadang Su Chang'e dan langsung menunduk hormat kepada Su Chang'e. Melihat itu Shen Huang dibuat sangat terkejut. Orang itu memanggil Su Chang'e dengan sebutan Kaisar Su. Dia berkata, bila semua orang di kota Wanxiang yang menentang Su Chang'e sudah ia penjarakan. Jadi, dia meminta Su Chang'e untuk mengambil keputusan. Dia juga berkata, bila mereka akan bersedia melayani Su Chang'e. Su Chang'e di sini sangat bingung karena dia dipanggil sebagai Kaisar Su. Terlebih lagi, dia tidak memiliki ingatan soal ini. Jadi dia bertanya-tanya apakah dirinya mengenal mereka. Ye Feng juga cukup penasaran dengan identitas Su Chang'e sebenarnya. Orang itu melempar token kepada Su Chang'e. Dia berkata, bila Su Chang'e menerima semua perintah, Su Chang'e tahu bila mereka adalah sosok yang diakui oleh Kaisar Perang Kuno. Tapi mereka bersedia menjadi pelayan Su Chang'e. Jadi Su Chang'e rasa itu cukuplah menarik. Nampak di token itu bertuliskan Sing Emperor. Dengan kata lain, itu adalah perintah langsung dari Kaisar Sing. Orang itu berkata bila mereka sudah mematuhi perintah Kaisar Sing dan juga Su Chang'e. Dia juga memberitahu bila hanya Su Chang'e saja yang bisa menggunakan perintah Kaisar Sing itu. Shen Huang berkata kepada Su Chang'e bila dirinya tidak menyadari bahwa Su Chang'e sangat mengenal Kaisar Sing yang legendaris. Tapi di dalam hati, Su Chang'e berteriak bila dirinya tidak tahu sama sekali. Orang berjubah itu berkata, bila kota Wanxiang telah direbut oleh mereka, dan jiwa Shen Huang yang tersisa tidak akan bertahan lama lagi. Dia juga berkata, bila dia juga bisa membantu Su Chang'e menangkap ketiga mahkota ajaib itu. Blue Dragon menganggap itu sangatlah sombong. Tapi Eternal Emperor meminta untuk menjaga sikap mereka, karena mereka saja tidak bisa mengalahkan jiwa Kaisar Perang Kuno. Mu Xincheng di sini cukup bingung dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan, karena semua kehidupan di kota Wanxiang tergantung pada pikiran Su Chang'e. Tapi dengan muka memerah, dia sadar sesuatu. Dengan lembut dia memanggil Su Chang'e. Dia menyebut Su Chang'e adalah pria berkarakter baik. Bahkan, senjata-senjata ajaib dapat disandingkan dengan pria kuat seperti Su Chang'e. Karena warisan kota Wanxiang diterima Su Chang'e dan muridnya, ia rasa itu adalah sebuah kehormatan bagi kota Wanxiang. Dengan menebar pesona kepada Su Chang'e, Mu Xincheng berkata bahwa dirinya sangat mengagumi Su Chang'e seperti air sungai yang alirannya tak berhenti. Jadi dia meminta Su Chang'e untuk tinggal di kota Wanxiang beberapa hari ini, karena dirinya memiliki beberapa metode hati sutra yang perlu dibicarakan dengan Su Chang'e di malam hari. Mendengar itu Su Chang'e merasakan aura yang sangat mendekat di belakangnya. Dan ternyata Wan Xing di sini menatap ke arah Su Chang'e. Su Chang'e pun langsung mendorong Mu Xincheng. Dia berkata, meskipun Dewi dan Dewon tidak punya keadilan, sulit untuk membedakan antara yang baik dan juga yang jahat. Namun Su Chang'e meminta Mu Xincheng untuk tidak khawatir, karena dia bukanlah jenis orang yang dengan sengaja merusak kehidupan. Su Chang'e berjanji tidak ada seorang pun yang akan murka dari ini. Selain itu, karena Wan Xing telah melukai beberapa orang sebelumnya, Su Chang'e memberikan Mu Xincheng pil Dahuang. Pil itu tak hanya dapat menyembuhkan cedera, tapi itu juga dapat melindungi wilayah Mu Xincheng. Menerima itu Mu Xincheng sangat senang. Dia sangat berterima kasih kepada Su Chang'e. Tapi ada satu orang yang tidak terima di sini. Dia adalah Ye Feng. Ye Feng menganggap itu konyol. Dia menghunuskan pedangnya dan berkata, bagaimana bisa keluarga yang terkenal dan benar bisa dilindungi oleh roh jahat?